Halo, Anda sedang menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Lucia Saharwi. Tapanuli Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di dataran tinggi dan dahulu banyak daerah tertinggal yang sulit dijangkau di Tapanuli Utara. Tantangan memimpin wilayah ini sangat besar. Namun kenyataannya dalam satu dekade ini, Tapanuli Utara tumbuh dan berkembang dengan pesat. Tingkat kemiskinan dan pengangguran turun, desa tertinggal berubah menjadi desa berkembang dan masih banyak lagi. Tentu saja semua itu tidak akan terwujud tanpa kepemimpinan yang baik. Untuk itu dalam Indonesia Forward kali ini, kami ajak Anda berbincang dengan Bapak Dr. Andes Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara periode 2014 hingga 2024. Bapak Nixon Nababan juga baru-baru ini mendapat penghargaan CNN Indonesia Award kategori Outstanding Regional Development Initiator. Halo Pak Nixon. Halo. Terima kasih sudah bergabung di CNN, Pak. Iya, sama-sama Bu Lucia. Terima kasih juga buat CNN. Ini hebat nih Pak, 10 tahun memimpin Tapanuli Utara, banyak sekali yang sudah ditorehkan prestasi di Tapanuli Utara begitu ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat Tapanuli Utara ini Bapak kan bilang sebagai lumbung pangan dan destinasi wisata begitu. Betul. Kenapa Pak? Ya, jadi ada 3 sebenarnya yang kita putuskan waktu itu sebagai visinya adalah lumbung pangan, lumbung SDM, dan daerah wisata gitu ya. Nah, lumbung pangan kenapa? Karena mayoritas masyarakat kita di Tapanuli Utara itu adalah bertani, hidup dari pertanian. Kurang lebih 70-80%. Apa hasil bumbunya Pak? Hortikultura, ya, kemudian tanaman keras seperti kopi, coklat, tanaman hutan seperti durian, pete, rotan, kemenyan. Ya. Jadi karena mayoritas petani kita hidup dari sektor pertanian tadi, maka ya kita harus fokus juga bagaimana petani itu kita buat kebijakan agar hidupnya lebih sejahtera. Nah, kemudian yang kedua, sebagai lumbung SDM, ada semacam filosofi orang Batak itu. Bahasa Batak itu begini nih. Anakku kido hamo raon dia. Anakku itu adalah harta paling berharga. Jadi orang Batak itu semiskin-miskinnya orang Batak pasti ada satu anaknya dikuliahin, kira-kira begitu. Nah, pokoknya anak itu mesti sekolah, kira-kira begitulah. Mesti lebih baik pendidikan daripada orang tuanya begitu ya? Iya, dan itulah yang juga mendasari kita untuk membuat kebijakan bagaimana Taput itu menjadi lumbung SDM. Jadi ada rencana saya kian itu bagaimana ada SMA unggulan, ada SMP unggulan, ada SD unggulan, dan ada Universitas Negeri Umum di tempat Tapanuli Utara. Tapi kemudian kebijakan ini buyar karena semua diambil alih oleh pusat kan. Dan provinsi, SMA balik ke provinsi, jadi milik provinsi SMA. Dulu ada kita punya akademi, akademi kebidanan dan keperawatan diambil alih oleh kementerian. Nah, bupati hanya memiliki PAUD, SD sampai SMP. Nah, kemudian ada kebijakan baru lagi yang namanya zonasi. Sehingga dengan zonasi itu negara tidak punya lagi sekolah unggulan, pemerintah tidak punya lagi sekolah unggulan. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang kemudian membuat visi saya tadi itu, ya mohon maaf saya harus sampaikan secara pahit, bubar ya. Dan saya sudah usulkan sejak 2016 kepada Presiden pemerintah pusat, pentingnya Universitas Negeri Umum di Tapanuli Raya, di Tapanuli Utara. Karena apa? Dalam teori ekonomi kan dikatakan banyak uang berputar di sebuah daerah, maka pertumbuhan ekonomi tinggi. Banyak usia produktif di sebuah daerah, produktivitas kerja tinggi. Tapanuli Raya ini tadi ada filosofinya, kemudian kita sambungkan lagi ke teori ekonominya. Orang Tapanuli Raya ada kayak Tabaksel dengan pecahannya, Nias, Taput dengan pecahannya, sampai ke Simalungun, Siantar gitu. Itu misalnya gini, hari ini gajian, besok transfer. Hari ini panen, besok transfer. Kemana? Anak sekolah. Siapa anak sekolah? Usia produktif. Maka kalau disambungkan dengan teori ekonomi, ya kita berarti ya udah siap-siap aja hidup begitu aja. Karena Uangnya kita lari ekspor keluar uang, ya. lari keluar. Dan usia produktif lari keluar. Nah, itu yang makanya saya usulkan sejak 2016 sampai hari ini. Janji pemerintah pusat itu akan ditindaklanjuti, tapi sampai sekarang tidak diwujudkan Universitas Negeri Umum di Tapanuli Raya tersebut.
Yang ketiga menjadi daerah wisata. Daerah itu kita masih memetakan mana sih yang bisa kita ya daerah wisata, karena kita pahami bahwa wisata itu kan bisa untuk mendapatkan PAD Ya. long term seperti itu ya, walaupun kita tidak jor-joran untuk menyiapkan anggaran untuk itu. Tiga hal itulah yang kemudian kita balut dalam misi, tapi kunci semua itu adalah di infrastruktur jalan jembatan, konektivitas. Kembali harus ke situ. Mau mewujudkan lumbung pangan, sarana Harus. prasarana jalan, jembatannya, konektivitas sudah beres belum? Mau mewujudkan lumbung SDM juga hal yang sama. Mau mewujudkan menjadi daerah wisata juga hal yang sama. Betul. Nah, itulah yang diperhadapkan kita, sehingga harus kita ada korbankan kembali apa kebijakan-kebijakan, dan harus ada kita prioritaskan anggaran yang sangat terbatas ini untuk apa dan kita mengerjakan apa. Itu yang membuat Pak Nixon pertama kali justru meraih daerah-daerah terpencil dulu begitu ya? Ya, konsep yang kedua, pemahaman yang saya tahu mulai dari saya kecil ya, mulai sampai dewasa, kemudian saya kuliah kebetulan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa berbasis bottom up. Saya pahami di situ bahwa kota itu akan maju kalau desa-desanya maju. Maju. Kalau kotanya saja kita bangun, desa-desanya tidak kita bangun, maka kota itu akan menjadi kota hantu. Nah, jadi kalau desa-desa kita merdekakan, desa-desa kita buat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, masyarakatnya hidup lebih baik, tentu kan, mohon maaf, belanja mereka itu kan ke kota. Betul. Maka kota itu akan hidup. Gitu. Jadi kadang kan kebijakan itu dibolak-balik ya, smart city katanya kan. Ya silahkan saja smart city bicara di Kota Madya ya. Tapi kalau menjadi global itu ke kabupaten-kabupaten, ya saya secara pribadi dari dulu saya di rapat-rapat kementerian kalau bicara tentang smart city, saya selalu bilang bagaimana kalau smart village dulu. Kita tuntaskan smart village, baru kita bicara smart city. Jadi smart village itu maksud saya sudah sampai itu menjadi sebuah kebijakan-kebijakan, semua all out, ya toh, semua stakeholder all out. Bagaimana SDM di desa, bagaimana semua kekayaan alam di desa itu kita hilirisasi seperti itu, sehingga hasil hilirisasi masuk ke kota. Ketika itu terjadi, maka Indonesia akan berhenti import. Oke. Nah, bagaimana caranya mengembangkan daerah terpencil ini, Pak, daerah pinggiran ini? Ya, kembali itu tadi itu ya, kayak di Tapal Utara itu kurang lebih ada ya 30% waktu itu dari 241 desa, kurang lebih ada 50 sampai 60% desa di Taput itu terisolir, sangat terisolir. Jadi Karena aksesnya ya. akses jalan setapak, nggak ada jembatan, listrik juga nggak ada. Maka ketika saya memimpin 17 Agustus 2014, waktu itu masih PLT Sekda, saya tanya, Pak PLT Sekda, Bapak bilang desa kita 241 desa, tapi yang baju kepala desa ini nggak lebih dari 200 desa. Oh iya Pak, mereka nggak bisa datang Pak. Oh, kenapa? Akses jalan Pak nggak ada, mereka harus jalan kaki Pak. Listrik juga nggak ada, seperti itu. Nah yang kedua nih, banyak yang telepon saya dari teman-teman dari luar kota, apalah gitu ya, banyak juga pejabat yang telepon saya. Pak Bupati, tolonglah, ada ponakan saya, ada saudara saya itu di desa ini, kasihan dia, mungkin nggak akan kawin-kawin lagi itu. Loh kenapa? Ya habis nggak ada listrik di sana gitu. Kasihan, tolong pindahin ke kota lah gitu, guru bidan. Saya merenung aja kan, ini gimana kayak gini kebijakan gitu. Ya udah saya kumpulin semua kepala-kepala dinas, saya perintahkan gini deh gitu, saya bilang. Kalau kita yang existing berapa nih jalan kita nih yang harus kita benarin nih dari existing, saya bilang. Coba Kadispe terangkan ke saya. Jalan kita Pak existing 1.350 kilometer Pak. Oke, kondisi layak jalan berapa persen? 5% Pak. Ah, itu kondisinya jalannya gimana itu? 0,5% Pak kata. Lapen katanya. Lapen itu yang aspal dimasak-masak gitu loh. Padahal saya visinya itu hot mix ya. Kalau 1 kilo hot mix itu kan 1 M. Kurang lebih segitu. Ini 1.350 kilo berarti 13 T. Anggaran kita cuma 800 miliar. Gimana? Jauh sekali ya.
Terus desa-desa yang belum masuk listrik ini, yang jalannya setapak ini, kira-kira coba hitung deh. Pak Kadis PU kan orang lama saya bilang. Hitung dulu kira-kira berapa kilo nih yang harus kita buka jalan. 1.000 kilo Pak. Ah, kalau diproyekkan berapa itu 1 kilo? 200 juta Pak. Loh, berarti 1.000 kali 200 juta jadi berapa itu Pak Kadis? Ya 2T Pak. Lah, gimana caranya nih? Nuntasin yang ini dengan ini. Kalau alat berat kita beli gimana tuh? Berapa satu alat berat? Misalnya beko atau apalah gitu untuk buka jalan gitu. Ya paling Pak harganya 1, sekian M. Loh, Wow. kalau kita beli itu gimana? Sistem gotong royong nanti kita buat itu membuka akses jalan. Ya cocok juga Pak. Ayo kita beli alat berat sekaligus setuju. Oke. Untuk membuka akses jalan kita tidak proyekkan lagi pihak ketiga. Ya. Nah kondisinya makanya tahun lalu 2023 itu tidak ada lagi desa di Tapuk yang tidak dimasuki mobil, kendaraan dan listrik. Semua udah masuk, tinggal beberapa dusun. Nah, sudah perkerasan jalan, tinggal nanti pengganti saya untuk melanjutkan itu ke pengaspalan. Jadi tidak hanya existing aja kita buka, juga kita buka jalan baru ke area pertanian, ke area persawahan, perkebunan, dan juga antar desa. Antar desa kita buka jalan karena konektivitas itu menurut saya itu yang paling penting untuk meningkatkan ekonomi masa. Betul. Kenapa? Kalau yang existing rusak bisa jalan baru melalui jalan baru gitu loh. Oke. Nah, hal-hal itulah yang kemudian mendasari saya bagaimana desa-desa itu yang harus kita geber dulu. Karena di situ semua raw material toh, Iya. bukan di kota. Di desa itu semua raw material. Nah, kalau itu bisa diakses oleh orang kota dan orang desa juga bisa ke kota mengantar itu kan ekonomi cepat Jalan ya. jalan gitu. Ya, salah satu program Anda yang cukup terkenal juga adalah berani memberikan izin kepada para petani untuk mengelola lahan tidur sebagai lahan pertanian secara gratis Betul, begitu. betul. Nah, ini bagaimana metodenya dan apa ada kendala dan hambatan dalam hal ini? Ya, jadi saya bayangkan diri saya dulu ya, nyangkul di ladang, aduh sakitnya minta ampun. Sempat ya Pak ya? Iya dari kecil, karena Oke. kami tujuh kakak beradik itu saya anak nomor 6. Kalau dulu kan zaman dulu SD, SMP, SMA itu kan bayar sekolah itu. Begitu abang saya yang tertua udah kuliah tuh, kita udah mulai Senin Kemis tuh. Walaupun bapak mama guru ya, zaman guru kan berapa sih gajinya Iya. ya. Kemudian kakak saya yang cewek kuliah lagi, waduh kita makan Makin ikan berat. asin. Nah, kita ke ladang melulu, jadi tanah kita kan nggak ada. Jadi tanah orang kita garap. Oke. Tanah orang yang lahan tidur lagi. Yang lahan tidur. Iya. Nah bagaimana? Itu harus bayar sewa. Enggak sih, kalau Oh, itu oke. enggak dikasih. Sakitnya kadang begitu sudah kita olah, baru sekali panen. Baru sekali panen yang punya tanah Ambil datang. alih. Bu, sama Inang katanya. Tuh, tanahnya balik ke kami karena ada adik saya datang, jadi mau dipakai itu tanah. Itu yang paling sakit tuh. Iya, Padahal iya. ngolah lahan tidur ini bisa sampai kita 1 tahun itu. Hmm. 1 tahun itu. Kita olah itu. Ya. Jadi kadang sedihnya di situ, makanya pengalaman itulah yang kemudian membuat saya nggak boleh lagi nyangkul nih gitu. Maka setelah saya bupati, saya siapkanlah traktor-traktor besar, Oke. APBD untuk biaya operator sama solar dari APBD. Jadi rakyat hanya menunjukkan lahan saya di sana, alat berat kita turun. Oh. Mengolah lahan tidur mereka itu jadi produktif. Itu 3 kali pengolahan. Memang terkadang ada yang juga yang nakal-nakal ini, operator kita ini kan. Minta, tolonglah uang rokok saya, katanya sama si yang punya lahan Iya. kan. Kadang kalau saya dengar begitu, saya perintahkan Kadis Pertanian, ganti tuh operatormu itu. Karena konsepnya gratis dan itu sudah dibiayai APBD. Nah kemudian dihilirisasi juga bagaimana lahan produktif tadi bisa juga makin produktif. Nggak mungkin juga nyangkul. Maka tiap tahun APBD saya siapkan itu untuk traktor mini, hand traktor, kultivator gitu. Jadi artinya kan usia produktif tadi di Tapuk itu cenderung stuck dia, bahkan turun kan. Nah maka mekanisasi ini untuk mewujudkan visi lumbung pangan itu nggak lain tidak bukan mekanisasi harus kita kerjakan. Dan Tapi apakah rakyatnya siap begitu? oh siap, jadi mereka itu kan sangat senang ketika kita kasih mekanisasi itu kan. Jadi tapi kita peruntukannya adalah untuk kelompok tani. Kalau misal kian ada perpanjangan ada dikasih 5 tahun lagi saya atau 10 tahun lagi tidak kelompok tani lagi yang saya sasar, per rumah tangga harus saya kasih hand traktor kultivator. Mudah-mudahan nanti pengganti saya Bisa saya akan meneruskan ya. meneruskan itu. Saya akan minta nanti ke pengganti saya, itu kalau sudah kelompok tani semua punya hand traktor, coba kau siapkan itu untuk rumah tangga. Rumah tangga yang betul-betul petani.
kasihan traktor ke rumah tangga. Karena apa? Sekali lagi Indonesia ini kan akan mengalami krisis pangan. Jangan sampai nanti, ya mohon maaf aja lah, tikus mati di lumbung padi gitu kan. Kita punya lahan tapi kita harus beli produk dari luar, atau produk kita dengan kekayaan, dengan tanah yang kita miliki, petani kita tidak bisa hidupnya lebih baik. Bahkan sampai lelang pertanian saya buat, jaminan harga cabai bawang merah saya buat. Nah, Jadi atau hasil untuk melindungi panennya petani. terjaga ya Pak ya? Periode pertama juga saya buat yang namanya pupuk setelah panen baru bayar. Oke. Itu untuk melindungi petani dari jeratan tengkulak. Iya, iya. Itu saya buat itu. Karena tadi itu, waktu saya kecil ini saya alami, ini masalah. Saya sampai nangis di ladang, terkadang sedihnya itu nyangkul bertani mikul-mikul begini karena jalan setapak, ini nggak boleh lagi terjadi di rakyat saya karena saya sudah bupati. Maka kebijakan saya itu arahnya adalah jangan sampai yang saya alami dulu itu terjadi lagi kepada masyarakat. Jadi mekanisasi alat-alat pertanian begitu. Iya. Nah kemudian untuk masalah penerapan teknologi pertaniannya bagaimana Pak? Nah, teknologi pertaniannya juga itu. Jadi mekanisasi pertanian itu tadi. Saya pernah mau membuat yang namanya itu apa? Kan kita sumber padi kita juga besar ya, padi kita. Saya sempat itu mau beli yang namanya apa itu? Cold storage satu, yang kedua combine apa ya? Jadi lupa istilahnya Mbak itu. Jadi panen padi dia nggak dijemur lagi, dia nggak ditumbuk-tumbuk gini, tapi hasil padi itu langsung masuk truk, Oke. dari truk langsung masuk ke mesin, 30 menit kemudian udah keluar beras, keluar ini gitu. Karena Jadi saya langsung pernah lihat di terpisah Jepang. ya? Ketika saya sudah tetapkan itu di APBD, rupanya Kadis Pertanian nyari nih dia katalog, nggak ada di Indonesia. Oh. Lucu nggak tuh? Iya, iya, iya. Aduh, nggak Padahal ada. kita butuh sekali alat ini Butuh ya. sekali, nggak ada dijual di Indonesia. Oke. Ada sih, tapi harus dari ini, alatnya ini disambung-sambung gitulah. Nah, itu secara aturan nggak bisa, nanti malah jadi temuan toh. Akhirnya saya putuskan nggak usah lah, saya bilang. Saya juga mau beli waktu itu cold storage, jadi semua kalau hasil bumi kayak sayur, tomat dan lain sebagainya, ketika harga di bawah, kita beli, masukkan cold storage. Iya. Rupanya beli cold storage-nya ini mahal. Oh. 7 miliar sekian, belum lagi dihitung pemeliharaan, sekian miliar per tahunnya toh. Nah ini padahal jalan karena tadi masih banyak yang rusak. Iya. Mana pilihan nih buat saya nih? Iya. Benarin jalan atau bangun ini? Kodong dilemanya seperti itu saya itu, karena anggaran yang terbatas tadi itu. Maka ketika Kadis Pertanian laporkan ke saya, begini Pak, Kadis PU laporkan ke saya, jalan kita begini Pak, akhirnya ya sudah, ini tunda, ini dulu. Gitu Oke, lah. oke. Dari 800 miliar anggaran nih Pak, tadi kata Bapak kan ini susah sekali ya menentukan prioritas ya. Akhirnya jadi prioritas terbesar di mana Pak? jadinya? PUPR. PUPR tetap ya? Jalan jembatan. Gitu. Itu sekitar berapa persen Pak? Oh, kalau itu hampir, kalau nggak salah hampir ya. Di periode pertama itu 60%. Periode kedua karena sudah makin mantap Iya. budget jalan kita, kurang lebih 40%. Kadang gadis-gadis lain cemburu lah. Ya, saya bilang, udahlah, saya kasih anggaran ke kamu tapi tidak bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat. Jalan-jalan masih rusak, nanti kamu bawa mobilmu lewat dilihat masyarakat, dilempari kita ini saja. Tuntaskan dulu ini yang Iya, prioritas saya yang bilang. paling Karena penting dasarnya ya. iya, jalan jembatan itu adalah kunci perekonomian saya bilang. Nah, pada saat 800 miliar ini kemudian prioritas terbesarnya di jalan begitu ya Iya. Pak ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Misalnya pendidikan, kan ini juga penting juga ya Iya. Pak ya. Jadi ada kita buat perimbangan. Jadi kita masukkan dulu ya kan visi tadi itu Lumbung Iya. Pangai SDM, tujuan daerah wisata, kemudian masuk di misi, kan di misi itu kan ada sekolah gratis. Nah, itu saya perintahkan ini wajib nih, sekolah gratis gitu loh. Wajib sekolah gratis, dan coba nih yang namanya guru-guru di desa sangat terpencil dan terpencil biar tidak minta pindah ke kota. Caranya? Kasih insentif 1,5 bulan gaji buat yang sangat terpencil. Yang terpencil 1 bulan gaji. Dan begitu saya umumkan itu, nggak ada lagi yang mau pindah ke kota. Karena 1-2 tahun mereka udah bisa beli sepeda motor gitu. Oke. Dan juga mereka lihat itu bahwa alat-alat berat kita udah kita beli untuk menuntaskan jalan sama penerangan kau. Nah, kemudian 2015 itu sudah kita laksanakan kebijakan itu, sekolah gratis SD, SMP, SMA negeri, dan juga insentif
bagi sangat Guru. terpencil dan terpencil, termasuk bidan, termasuk kesehatan. Kesehatan juga Ah. ya. Kemudian saya buat peraturan 2015 di PAPBD, tiap kecamatan harus ada SD unggulan, tiap dapil, kita ada dapil waktu pilkada sama pemilu itu ada 5 dapil lah, kelompok dari 15 kecamatan. Satu dapil itu harus ada SMP unggulan, dan di Tapanuli Utara SMA 3 lah saya plot waktu itu jadi SMA unggulan. Saya sudah ada rancang bangunnya untuk bangun asramanya. Tapi semua jadinya bubar dengan peraturan dari pusat ini. Ya, zonasi yang kemudian bla 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 bla. Udahlah. Jadi rencana pembangunan universitas juga belum jelas begitu ya Pak ya? Terkait pendidikan Iya. nih, di periode kedua, menjelang periode kedua, terkait pendidikan, bupati wali kota udah seperti camat. Oh. Nah, seperti camat aja udah. Tidak, Hanya ada menunggu dari kuasanya pusat. Nah, gitu. tidak besar begitu Tidak ya Pak lagi. ya? Terkait dengan mahasiswa yang bisa mendapatkan bantuan ini juga ada ya Pak? Ya, dulu di program saya itu kan saya buat dari APBD untuk beasiswa yang orang tuanya tidak mampu, kemudian yang berprestasi ini tidak mampu dan berprestasi tapi di negeri. Kalau Oke. swasta kan nggak kuat juga, habis juga nanti Iya. APBD kan. Yang 2 parameter inilah saya buat periode pertama, 3 tahun lah. Nah kemudian dilalahnya 2018 nih keluar Permendagri, Permenkyu bahwa APBD tidak boleh memberikan beasiswa. Oh. Akhirnya narasi yang tadi lumbung SDM, wah ini tetap harus jalan. Iya. Seperti apapun kebijakan pusat, akhirnya saya rapat dengan pimpinan-pimpinan UD, saya tanya dari mana sumber peluang lagi ini yang bisa kita bikin agar tetap melanjutkan Iya. visi misi kita ini. Ya CSR Pak, Dari karena pihak tidak swasta mengikat. ya? CSR. Ya sudahlah saya bilang, CSR semua itu khusus untuk beasiswa. Oke. Nah, tapi kita buat lagi untuk beasiswa yang berprestasi, yang tidak mampu tidak lagi masuk di situ karena katanya ada mau kebijakan pusat yang masuk PKH, kemudian ada di negeri dia akan dibiayai oleh negara kira-kira begitu. Jadi akhirnya siapa yang berprestasi IP-nya 3, sekian, dari situlah kita CSR tadi agar tetap visi lumbung SDM SDM ini itu tercapai ya. bisa tetap ada gaungnya lah gitu Iya, loh. iya. Jangan nanti kita ini para bupati wali kota ya kayak saya lah contohnya itu buat visi misi jadinya tidak laku gitulah. Ya, harus punya cara juga lah gitu loh. Dari pihak swasta apa saja Pak yang diminta bantuan mengingat APBD-nya sangat sedikit begitu ya, tidak mencukupi? Mereka sering kita minta gotong royong ya. Kita surati, kita misal membantu tempat ibadah atau ketidakmampuan APBD, biasanya kita surati buat program-program hari jadi 17 Agustus, mereka kita libatkan seperti itu. Gotong royong, karena saya selalu juga mengutamakan gotong royong di Tapanuli Utara. Terkadang kan APBD, biaya tanggap darurat, bencana itu udah habis ya. Kadang di 5 bulan berjalan pengesahan APBD itu udah habis. Biasanya ya saya biasanya saya melaksanakan gotong royong gitu ya. Saya turun menginap di desa, tidur di situ, saya lihat laporan masyarakat, saya lihat ada rusak jembatan, sudah tidak ada anggaran, nol sama sekali. Ya sudah dari kantong pribadi saya keluarkan. Sekian dari saya gitu. Gimana Pak Kadis-kadis? Ya udah mereka gotong royong, sekian dari kami Pak. Kepala-kepala desa, ya udah Pak, dari kami sekian Pak, gitu loh. Ya, ikut kumpul tuh, Iya, bisa menyelesaikan masalah lah. Oke. Ya, terkadang ya dalam hati, aduh besok aku nggak ada lagi duitku nih, gitu mana ya gitu ya. Tapi sudahlah. Tidak tega Nggak ya tega, Pak nggak ya. tega. Iya, Saya ya, melihat banyak betul permasalahan yang sekali. harus dihadapi di Betul sana ya sekali. Pak. Salah satu yang Bapak lakukan juga yang menarik ini adalah dalam bidang kesehatan itu membuka puskesmas 24 jam. Ya. Ini juga salah satu dobrakan ya begitu ya Pak ya. Iya, iya. Jadi itu juga ceritanya seperti ya kayak saya dulu, kalau saya sakit itu yang ngobatin cuman bidan, mantri. Gitu. Saya nggak pernah lihat dokter sampai SMA, saya nggak pernah lihat dokter. Seperti apa sih dokter gitu ya. Jadi dokter menghindar ke sana Pak ya. Iya, jadi kalau kita ke puskesmas ya jam 2 udah tutup, udah nggak ada orang gitu. Nah, itulah yang kemudian mendasari saya juga, masyarakat jangan sampai tidak terlayani kesehatannya. Iya. Saya perintahkan rumah sakit itu spesialis harus lengkap, dokter harus tambah, puskesmas juga harus 24 jam dan harus ada ambulans. Semua lengkap ambulans. Dan juga puskesmas itu tidak hanya sekedar
ini ada juga ruang gawat darurat sementara di situ, gitu. Oke. Dan semua sudah online ke rumah sakit. Jadi ketika seseorang itu berubah di puskesmas, dia udah ketahuan di rumah sakit ketika mau dirujuk atau apa, Ya. udah ketahuan riwayatnya itu. Teknologi sistemnya udah kita bangun sedemikian rupa, Rap. Yang dulunya semua subsidi, sekarang sudah bisa menyumbang terhadap PAD. Nah, ada Oke. beberapa puskesmas tahun lalu sudah saya tanda tangani perbubnya untuk jadi BLUD juga, sekelas rumah sakit kita, RSUD begitu ya. Oke. gitu. Nah, terkait dengan sistem e-government ya, Pak ya. Ini bisa diceritakan bagaimana peningkatan pelayanan publik di sana dengan sistem ini? Ya, Ada kendala apa? sebenarnya e-government ini ada ini ya, e-government pakai sistem. Kemudian sistem ini kan bukan gratis ya. Iya. Kita harus bayar vendor gitu ya. Kadang dilemanya begitu tuh. Ketika vendornya datang mau bikin sistem ini gitu kan, kemudian sistem apa tuh lupa saya, aduh, kayak pengaduan masyarakat gitu Oke, loh, iya. yang sistem room gitu ya. Ini harganya berapa ini? Ya 5 miliar, 7 miliar. Ah, mak, ini saya buat 5 miliar di Alisintan udah berapa ribu rakyat saya ini mekanisasi kan Iya, gitu. iya. 5 miliar saya buat udah 5 kilo hokmik gitu kan. Ya udahlah kapan-kapan lah itu. Ah, gitu aja tuh saya. Tapi e-government ini yang saya buat itu adalah yang basically, yang dasar-dasar. Contoh ya, saya nggak pernah ganti handphone. Media sosial saya kelola sendiri. Saya turun ke masyarakat, saya menginap dengan masyarakat, saya dengar laporan langsung. Saya ikut yang namanya musrembang. Setiap musrembang pasti saya ikut. Oke. Saya mau dengar langsung masalah di kecamatan, di desa-desa. Nah, dari situ saya catat itu. Dan setiap usulan kepala desa pasti saya eksekusi, pasti saya tindak lanjut. Soal volumenya karena anggaran terbatas, misalnya mereka minta 1 kilo jalan atau Ya. irigasi, itu kita anggaran udah refocusing, rasionalisasi, anggaran sekian tuh. Kemudian kita share, derek kita. Rupanya desa itu hanya bisa 500 meter. Karena tadi dia minta, yang penting 500 meter jadi. Itu yang kemudian pembayaran-pembayaran. Membayar dulu PDAM masih manual, kan cash and carry Iya. gitu. Hanya saya bilang nggak boleh. Bayar PDAM nyambung pipa bikin rumah ember baru itu harus bayar di bank dulu baru kita Kerjakan. bayar gaji. Bayar gaji dulu masih gelondongan tuh. Camat bawa datang ke kantor kepala badan keuangan bawa tas gitu kan. Iya. Akhirnya nggak bayar pajak kan. Akhirnya saya perintahkan nggak boleh lagi semua pakai Langsung ke transfer rekening, rekening, ya. gitu juga di rumah sakit nggak boleh lagi tuh bayar berobat atau apa-apa itu bayar cash nggak Ya. boleh, harus semua dengan rekening. Nah itu secara manual sih sudah kita kerjakan. Dan itu tadi dari sistem government dengan manual itu ternyata berhasil juga kita mendeteksi masalah masyarakat semua. Oke. Jadi tidak harus dengan teknologi-teknologi yang memakan terlalu biaya tinggi. besar. Kecuali APBD kecuali jalan Mencukupi jembatan di Tapuk udah tuntas 100% Iya. atau 90% deh. Oke. Mekanisasi pertanian karena kita lumbung pangan itu Iya. sudah 90%, kelompok tani punya mekanisasi lengkap dan lain sebagainya. Ya sudahlah. Bolehlah kita anggarkan untuk membuat sistem government kita itu dengan drone atau apa. Karena saya juga menggegasi yang namanya pembangunan berbasis data desa presisi. By name, by address, by koordinat. Oke. Dengan sistem drone dan manual. Teknologi berarti, ini kan berarti teknologi. Saya menyadari teknologi tersebut. Tapi persoalannya adalah kita belum zamannya masuk sana. Masih bisa kita kerjakan dengan diri kita, Dengan yang ada. dengan SDM kita, dengan Oke. yang ada. Seperti Oke. itu. Pak Nixon, Anda kan masa pemerintahnya sudah berakhir April kemarin ya, April 2024 begitu ya. Nah, apa harapan Pak Nixon terhadap pemimpin Taput selanjutnya dan perkembangan untuk pembangunan Tapsel di masa mendatang? Taput ya. Oh, Ya, harapan saya kepada pengganti saya lanjutkan apa yang saya kerjakan. Karena dampak yang saya kerjakan itu kan kemiskinan di Taput menurun, pengangguran menurun, income per kapita masyarakat naik, IPM naik, kemudian kesenjangan sosial makin menipis. Berarti yang saya kerjakan program berhasil nih. ya. Ya itu aja lanjutkan deh gitu ya. Lanjutkan mana yang belum tuntas, mana yang belum selesai, ya di-create ya dengan baik, fokuskan anggaran juga kepada hal-hal yang tadi yang sudah saya fokuskan itu belum tuntas gitu ya.
Kemudian tambahan satu ya mungkin agak sedikit dilonggarkan anggaran untuk hilirisasi UMKM, untuk peningkatan UMKM. Tapi itu tadi juga harus by name, by address, by koordinat nih. Ya. Jangan sembarangan juga menganggarkan untuk UMKM ya ternyata UMKM-nya juga nggak becus, Nggak siap. nggak siap gitu loh. Yang UMKM yang sudah berhasil itu dulu di-create. Ngapain kita bicara UMKM 20, 100, Iya. padahal ada contoh 5 UMKM yang sudah bisa kita create dulu skalanya ini untuk nasional, internasional. Karena ini harus menjadi mentor buat yang lain itu, oh kok dia berhasil ya gitu. Iya. Jadi tidak melulu kita harus main anggaran seperti itu. Itu sih harapan saya, tinggal di UMKM menurut saya agak sedikit dilonggarkan anggaran. Tapi yang namanya pertanian, kesehatan, pendidikan, PUPR tetap masih harus kita all Wisata out. juga? Wisata saya pikir itu ya longgarkan sedikit aja, sedikit doang gitu. Karena apa? Ya wisatawan kita harus sadar diri ya. Wisatawan itu kan yang pertama itu pantai. Iya. Yang kedua pusat perbelanjaan. Yang ketiga pusat kuliner. Yang keempat itu agrowisata. Wisata alam baru danau. Kita punya danau. Ini terakhir ini. Tapi juga tempat wisata kita jangan malu-maluin amat, itu aja lah. Ya, Tetap dijaga ya, begitu tetap ya, dijaga, Pak ya? dirawat aja lah ya, itu aja sih. Tapi kalau untuk mengembangkan wisata, spot wisata baru, konektikan aja wisata agro menjadi wisata baru gitu. Jadi agrowisata atau pertanian-pertanian kita yang sudah berhasil dibuat semacam Center konektivitas begitu ya? center yang kemudian itu ditetapkan menjadi agrowisata Ya. gitu loh. Tapi kalau sampai jor-joran anggaran untuk membuat itu jangan, karena Masih masih banyak banyak prioritas jalan yang yang lain. harus kita benahi. Jalan yang existing aja yang sudah kita hokmik awal periode pertama saya itu sudah harus di hokmik kembali gitu. Karena itu kita hokmik 2014 2015 pasti dong itu kan Udah 10 masanya 5 tahun ya? tahun ya. Ya. Ini sudah harus perlu lagi di hokmik kembali dan diperlebar. Oke. Diperlebar. Jadi kalau saya kan kemarin ngejar existing. Iya. Existing. Ada dulu ya? Nah, yang penting tuntas dulu gitu ya. Nah, sekarang sudah saatnya pengganti saya itu untuk melakukan pelebaran jalan gitu. Baik, terima kasih Pak Nixon sudah hadir di sini, sudah Terima berbincang kasih. dengan kami. Sukses terus Pak untuk Amin. kedepannya. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan menarik kita dengan Bupati Tapanuli Utara periode 2014 hingga 2024, Dr. Andes Nixon Nababan MSI. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus bekerja, berinovasi dan berbuat baik. Saya Lucia Sahari undur diri, sampai jumpa. Siap Pak.